Hai semuanya, apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih semangat dan sehat selalu, bisa mengikuti semua pelajaran yang ada. Oke, kita lanjutkan pelajaran IPA kali ini. Kita ke bab 3, yaitu organ pencernaan. Kalian bisa perhatikan di buku IPA kalian halaman 36 sampai dengan 37. Sebelum Miss melanjutkan, Miss mau bertanya, ingatkah kalian bahwa kita pernah melakukan praktek uji makanan untuk menentukan kandungan karbohidrat pada makanan tersebut? Kalau ada yang belum menyelesaikan tugas tersebut, bisa kalian coba kembali dan kalian amati. Karena nanti kita akan membahas juga makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Hasil kalian bisa kita diskusikan di sana. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada beberapa hal yang tidak terdapat di buku kalian, kalian bisa tambahkan, catat sendiri apa yang dijelaskan pada video kali ini. Nah, pencernaan pada manusia itu terdiri atas dua proses. Yang pertama itu adalah pencernaan secara mekanik, di mana pencernaan secara mekanik ini dibantu oleh gerakan organ-organ pencernaan. Misalnya, makanan masuk ke dalam mulut, kemudian dikunyah oleh gigi. Itu merupakan proses pencernaan mekanik. Kemudian yang kedua adalah proses pencernaan secara kimiawi, di mana pencernaan ini dibantu oleh enzim-enzim. Apa itu enzim? Nanti kita akan bahas pada materi berikutnya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Kalau kalian makan sesuatu, ada yang belum sarapan pagi ini? Mudah-mudahan semuanya sudah sarapan, karena dari sarapan tersebut kalian bisa mendapatkan energi untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan berikutnya. Oke, sekarang kalian perhatikan di halaman 36. Di sana ada urutan proses pencernaan makanan. Sebelum ke prosesnya, kita mulai dari organ-organ atau alat-alat pencernaan pada manusia. Organ-organ atau alat pencernaan pada manusia terdiri dari yang pertama, bisa kalian perhatikan di halaman 36. Pertama adalah mulut, kemudian yang kedua itu adalah kerongkongan atau esofagus, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir itu ada rektum dan anus. Pada masing-masing organ tersebut terjadi beberapa proses pencernaan makanan. Proses apa saja yang terjadi? Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, ketika kalian mengunyah makanan, makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ada apa? Ya, di dalam mulut ada gigi, kemudian ada lidah, dan juga nanti ada kelenjar yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Makanan masuk ke dalam mulut itu diproses oleh organ-organ yang ada di dalamnya. Bisa kalian perhatikan gambar di sini. Ini ada gambar gigi, masing-masing gigi beserta fungsinya. Gigi apa saja yang ada? Nah, yang pertama di situ ada gigi taring yang runcing. Coba kalian perhatikan gigi kalian sendiri. Di situ ada gigi taring, gigi yang runcing. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari gigi taring adalah untuk ingat, mengoyak makanan. Itu adalah fungsi dari gigi taring. Kemudian yang kedua bisa kalian perhatikan di sini, yang di depan kalian itu gigi yang di depan ada namanya gigi seri. Apa fungsi dari gigi seri? Gigi seri itu berfungsi untuk memotong makanan. Kemudian yang paling belakang kalian bisa perhatikan sendiri, di belakang, di atas dan di bawah itu ada yang namanya gigi geraham. Apa fungsi dari gigi geraham? Gigi geraham itu berfungsi untuk mengunyah makanan. Oke, Miss ulangi. Pembagian gigi, gigi taring mengoyak makanan, gigi seri memotong makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, dari penjelasan Miss tadi tentang pencernaan mekanik dan pencernaan secara kimiawi, proses pengunyah makanan oleh gigi ini termasuk pencernaan mekanik atau pencernaan
kimiawi. Itu soal nomor 1 untuk kalian. Oke, next. Saat kalian mengunyah makanan, kalian merasakan ada air liur, air ludah. Nah, di dalam air liur ini, air ludah, terdapat yang namanya enzim. Ingat, enzim petialin. Di mana enzim petialin ini akan mengubah zat tepung menjadi gula. Kalian bisa perhatikan di situ di buku. Temukan kalimat ini, garis bawahi. Enzim petialin berguna memecah zat tepung menjadi zat gula. Ingat, temukan kalimat itu dan garis bawahi. Enzim petialin berguna memecah zat tepung menjadi zat gula. Proses pencernaan yang melibatkan enzim tersebut disebut pencernaan secara, tugas kalian nomor 2. Proses pencernaan yang melibatkan enzim disebut dengan pencernaan. Tugas yang kedua, soalnya itu tadi. Next. Nah, setelah proses di dalam mulut itu akan dilanjutkan ke dalam kerongkongan. Kali ini kita bahas 2 saja dulu, sisanya kita bahas pada video berikutnya. Setelah makanan masuk dikunyah di mulut, makanan akan masuk terdorong ke dalam kerongkongan. Ingat, kerongkongan. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah, coba kalian perhatikan di buku halaman 37. Gerakan peristaltik adalah gerakan mendorong, meremas makanan menuju ke lambung. Temukan gerakan peristaltik, kemudian garis bawahi. Ingat, gerak peristaltik adalah gerakan meremas makanan, mendorong makanan menuju ke lambung. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah, sebutkan perbedaan antara pencernaan mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Oke, untuk proses pencernaan pada manusia baru 2 tahap, di mulut dan kemudian di kerongkongan. Akan dijelaskan pada video berikutnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan melalui WA Group. Oke, selamat siang dan selamat belajar.